Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Lesman. Saya di kelas 1 AD3 Teknik Komunikasi. Saya akan menampilkan tugas saya, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu kedudukan ilmu dan kehormatan para ilmuwan dalam Islam. Kedudukan ilmu dalam Islam adalah sangat sentral karena Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan sebagai landasan teoritis setiap pekerjaan. Ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang terjemahannya, dan janganlah kamu mengikuti dan mengerjakan apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Fungsi ilmu dalam memperkuat iman. Selain ilmu dapat mengangkat dan meningkatkan derajat manusia, perlu dikelola serta memperkaya bahan pertimbangan dalam sikap dan tindakan manusia. Ilmu adalah sarana untuk mendekati kebenaran dalam berbagai bentuknya. Ilmu cinta kepada kebenaran. Kebenaran sesuatu yang multidimensional dengan berbagai manifestasinya. Di balik semua wajah-wajah kebenaran itulah tersirat kebenaran mutlak yang bersifat universal Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu sumber kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Apabila lebih banyak ilmu seseorang, ia akan mampu lebih menyempurnakan sistem kendali kehidupannya. Sistem kendali yang efektif akan memudahkan seseorang untuk meniti jalan lurus atau siratal mustaqim menuju kebenaran mutlak untuk memperkuat iman. Kunci membuka khazanah ilmu. Yang pertama itu adalah membaca. Ayat pertama yang diwahyukan serta ayat itu pula tugas ke Rasul Muhammad SAW dimulai adalah dengan perintah membaca. Quran surah Al-Alaq 1-5. Yang kedua itu menulis. Demikian penting tulis baca sebagai kunci ilmu pengetahuan sehingga diabadikan dalam Al-Quran dalam Quran surah Al-Qalam ayat 68 yang berarti pena atau alat tulis. C. Menalar. Setelah membaca dan menulis sebagai kunci membuka khazanah ilmu untuk disebarluaskan dan dikembangkan. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang mendorong serta mengajak manusia untuk menalar, memperhatikan, mengamati, menyelidiki dengan sesama secara logis dan analitis terhadap segala fenomena alam. Yang terakhir itu adalah berdiskusi dalam seminar. Hadis Rasulullah tentang ilmu. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ilmuwan adalah: yang pertama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris Nabi. Yang kedua, bahwa ilmu itu menambah mulia orang-orang yang sudah mulia dan meninggalkan seorang budak sampai ke tingkat raja-raja. Hadis-hadis tentang peringatan kepada ilmuwan adalah sebagai berikut. Tidak wajar bagi orang bodoh berdiam diri atas kebodohannya, dan tidak wajar bagi orang yang berilmu berdiam diri atas ilmunya. Hadis-hadis tentang sikap terhadap ilmu adalah sebagai berikut. Seorang bertanya, ilmu apa yang kau kehendaki? Nabi menjawab, ilmu pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pelajari olehmu ilmu yang kau minati. Peringatan sesudah mendapat ilmu. Ilmu adalah sarana untuk mencari kebenaran dan mendekati kebenaran. Siapapun yang telah mendapat ilmu dalam disiplin apapun, semestinya mendaya gunakan ilmunya dengan efektif mendekati kebenaran lewat jalur disiplin masing-masing. Al-Quran sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya.
seperti penciptaan tumbuhan, nabati, binatang ternak, hewani, dan menciptakan manusia insani. Dengan demikian, dapat dikatakan Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Baiklah, itu saja hasil tugas saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.